untuk memberikan kesempatan kami untuk mengadakan pengabdian di sekolah SMP swasta pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya akan memberikan informasi ya Bapak Ibu terkait dengan implementasi model CHIP dalam mengevaluasi pembelajaran daring di masa COVID-19 di SMP swasta pembangunan ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang pernah diketahui ya Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru atau di setiap instansi pasti ada ini ya, ada evaluasi yang dilakukan oleh tim monitoring atau tim evaluator. Maka evaluasi ini penting sekali untuk memberikan kita pengetahuan sebagai guru, pendidik terutama, bagaimana sejauh mana pendidikan kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan sudah berjalan, dan apa yang berikutnya akan kita perbaiki dalam setiap pembelajaran yang sudah kita jalankan. Maka hari ini saya ingin membantu Ibu Bapak sekalian untuk mengetahui seberapa jauh sih pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan itu efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu deh. Sebelum kita masuk, ini ada kendala pembelajaran daring. Bapak Ibu yang kira-kira ada kendala dalam pembelajaran daring boleh acungkan tangan, boleh? Siapa Bapak Ibu yang ada kendala dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan? Ibu, silakan Bu. Siapa Bu? Nomor 1, HP anaknya nggak ada. HP anaknya nggak ada. Nggak ada HP ya Bu. Jadi fasilitas pembelajarannya nggak ada gitu ya. Ibu apa Bu? Internetnya kuotanya ya Bu? Kuotanya nggak ada atau mahal ya Bu? Dan mahal, maksudnya jaringannya jelek. Oke. Bapak apa? Tempat tinggal bisa jadi tuh. Tempat tinggalnya Supaya dapat jaringan juga. susah jaringan. Bapak yang pakai topi? Nggak ada kendala ya, Masya Allah. Sama ya, sama. Bapak, Ya kalau saya sih walaupun pesannya sudah masuk, namun kita nggak ada respon dari mereka nya. oke, jadi kayak krik-krik gitu ya Bu ya? Iya. Biasanya Bapak Ibu pakai aplikasi apa Bu? Pembelajaran dari WA ya Bu. Jadi memang kalau WA itu seperti halnya grup-grup yang sudah lama ya Bu ya. Kita silent reader ya Bu. Jadi, nah itulah banyak kendala yang kita hadapi dalam pembelajaran daring. Maka kita akan tahu di evaluasi apa yang akan kita perbaiki untuk pembelajaran kita. Ibu, boleh nggak saya lihat handphonenya semua Bu? Boleh dikeluarkan Bu? Nggak bawa handphone Bu? Nanti dicariin suami gimana Bu? Ada Bu? Boleh Bu? Dibuka handphone ya? Nggak bawa handphonenya? Ada yang bawa Bu? Ada yang bawa ya Bu? Oke, sebentar ya Bu. Nah, Bapak Ibu boleh yang pegang handphone. Saya bisa kasih lihat ada, kita bisa akan lihat Bapak Ibu untuk melihat bagaimana tingkat evaluasi kita berjalan lancar atau tidak dalam pembelajaran kita. Nah, tapi sebelumnya saya evaluasi ini dilihat dari sudut pandang apa sih ya. Nah, jadi model CHIP, tadi saya katakan bahwa evaluasi pembelajaran dari kita ini menggunakan model CHIP. CHIP itu apa? CHIP itu adalah singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Di mana masing-masing ini ada indikator yang akan dinilai dalam pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama adalah konteks. Ya, jadi Ibu bisa langsung dijawab kuesioner atau angket yang saya kasih, di mana ini adalah poin yang dimaksud untuk tiga nomor pertama ya, bahwa tujuan program sistem pembelajaran daring. Jadi Ibu Bapak boleh dilihat ya yang nomor 1 ya di angket yang saya berikan. Nah, apakah tujuan pembelajaran daring itu bisa tersampaikan Bapak Ibu dengan media yang Bapak Ibu gunakan? Nah, Ibu langsung boleh isi ya. Bagaimana tujuan pembelajaran yang seharusnya kita laksanakan secara offline ini apakah tetap dapat tercapai atau tidak? Ya, itu yang pertama. Maka yang berikutnya, indikator berikutnya adalah kebutuhan terhadap pelaksanaan sistem daring. Nah, yang kedua ini apakah pembelajaran yang dibutuhkan pembelajaran daring ini memang kita butuhkan dalam masa pandemi ini. Nah, Ibu bisa langsung jawab ya Bu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, indikator dari konteks ini atau isinya tadi adalah lingkungan. Apakah sekolah kita ini langsung merespon baik terhadap kondisi pandemi ini sehingga
kita bisa langsung bergerak menuju pembelajaran yang dibutuhkan, yaitu pembelajaran daring. Ibu bisa menjawab di nomor 8 itu ya. Sekolah merespon dengan cepat anjuran pemerintah, apakah iya atau tidak gitu ya, setuju atau tidak. Nah, berikutnya kita bergeser ke nomor apa namanya? Saya 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya. Oh iya boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jawabannya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan ya. Misalnya yang nomor 6 itu ya. Apakah dengan sistem pembelajaran daring maka tujuan pembelajaran tetap dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, kalau Ibu merasa ini benar-benar pembelajaran daring benar-benar bisa memfokuskan kita kepada tujuan pembelajaran kita, maka Ibu bisa memilih yang paling kanan, yang sangat setuju. Tapi kalau Ibu tidak merasa daring ini baik untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita, maka Ibu boleh tidak setuju. Ya, jadi sangat tidak setuju itu poin 1 itu sangat tidak setuju, poin 2 itu tidak setuju, poin ketiga itu cukup, poin keempat itu setuju, poin kelima itu sangat setuju. Ya, jadi rankingnya itu bisa di ranking gitu ya Bu ya, makin di ranking. Tapi tidak semua jawaban seperti itu ya Bu. Jadi dilihat dulu jawabannya, karena saya bikin pilihannya agak berbeda. Pakai WhatsApp. Agak berbeda. Acuannya ke sini dapatnya.